Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini, marilah terlebih dahulu kita meminta kekuatan kepadanya, supaya Dia yang mengajari kita di dalam mendengar dan memahami firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang agung, ya Tuhan kami, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami merasakan kasih tangan Tuhan tetap melindungi dan memberkati kami, sehingga sampai saat ini pun kami semua berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun di tengah masa-masa pandemik seperti ini. Kami menyadari semua ini bisa kami alami oleh karena Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menemani kami, Engkau yang selalu memberkati kami dengan kasih setia-Mu yang begitu besar, yang kami tidak mampu untuk menggambarkannya dan melukiskannya dengan kata-kata yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Pada minggu ini, pada ibadah kami ini, sudah tiba saatnya kembali kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan kami pahami, yang akan kami renungkan, yang akan kami jalankan, yang akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami, karena kami menyadari bahwa firman-Mu lah yang harus kami ikuti, jalankan, penuhi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami dan menjelaskannya kepada kami dimanapun kami berada pada saat ini. Meskipun kami berjauhan secara fisik, tetapi di mata Tuhan kami tetap bersatu. Tidak ada bedanya di dalam Tuhan jarak 5 km, 20 km, 100 km, 1000 km. Karena di mata Tuhan kami tetap bersatu. Karena Tuhan tidak melihat jarak kami, tapi Tuhan melihat hati kami. Berbicaralah Tuhan, dan Engkaulah mengajari hamba-Mu yang Engkau pilih secara istimewa, memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah seluruh jemaat-Mu merasa dipenuhi oleh kuasa-Mu saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengambil 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23, karena ini diambil dari ibadah kita yang seharusnya Minggu Kenca Trinitatis, yaitu penjemaatan Alpha Omega Gelora Kasih PP Pos, sebagaimana tadi sudah dimomaukan di bagian depan. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23, begini firman Tuhan. Karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab itu hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Catatan, dengan sepenuh hati dalam beberapa naskah kuno, dengan hati yang murni. Artinya dengan hati yang murni. Sebab melalui sabda Allah yang hidup dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukannya lahir dari manusia, melainkan dari Bapa yang abadi. Sampai di sini pembacaan kita. Shalom. Selamat pagi. Menjuah-juah kita kerina. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang kekasih yang berada di rumah.
Demikian juga adik-adik kami, seni dan restoran kami yang ada di Bintang Meriah atau di mana saja yang bisa kita bersama-sama beribadah pada minggu ini. Pernahkah kamu melihat atau memergoki seseorang yang tiba-tiba berubah perilakunya? Misalnya, biasanya dia tidak pernah bernyanyi, malu kalau diajak bernyanyi, tiba-tiba dia senang bernyanyi. Rende atina lalap. Padahal Bareda suruh perende melaku di lalap. Atau seseorang yang menutup diri, tidak pernah menegur kita, tidak pernah menyapa kita. Kalau kita bertemu pun dia tetap diam saja. Namun tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat ramah, menegur duluan, dan terlihat sangat akrab sekali dengan kita. Jadi berubah perilakunya. Atau ini anak-anak muda nih, seorang laki-laki yang tidak pernah memegang bunga, tiba-tiba memberikan sekuntum bunga mawar kepada seseorang. Sweet. Atau lagi dia tidak pernah mau diajak ke PA, tidak pernah mau diajak ke PJJ, baik ke PA Moria atau PA Mamre, tidak pernah mau. Tapi tiba-tiba dia rajin, dia yang duluan tiba. Bahkan belum saatnya pun dia sudah bertanya, kapan lagi kita PA? Kapan lagi kita PJJ? Nah, pertanyaan pentingnya adalah begini. Apa yang membuat seseorang tiba-tiba berubah perilakunya? Apa yang membuat seseorang tiba-tiba berubah perilakunya? Ini adalah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari nas khotbah kita tadi, dari renungan kita tadi. Kalau kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 22-23, ada 3 penekanan yang disampaikan di situ sebagai fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini kepada orang-orang Kristen di perantauan di mana saja, karena ini bagian dari surat-surat umum, tidak tertentu tempatnya atau tidak tertentu orangnya, tapi siapa saja. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah akan melahirkan dorongan untuk membersihkan diri. Selanjutnya, mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Jadi kalau tidak ada rasa taat kepada Allah, maka tidak akan ada kemauan dalam diri manusia itu untuk membersihkan diri dari seluruh pengalaman-pengalaman yang sudah ada mengisi memorinya, mengisi otaknya, mengisi sadarnya dan bawah sadarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah taat kepada Allah adalah orang yang terbuka hatinya untuk mengasihi. Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang terbuka hatinya untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Ataupun di naskah-naskah zaman dulu itu dengan murni hati. Dengan murni hati artinya mengasihi ya mengasihi tanpa ada maksud-maksud yang lain. Dan yang ketiga yang menjadi fakta yang ada di dalam pembacaan 1 Petrus 1 ayat 22-23 tadi, di mana Rasul Petrus berkata bahwa melalui sabda Allah yang hidup dan abadi, kita sudah dilahirkan baru. Mereka sudah dilahirkan baru. Dilahirkan baru di sini artinya ada sebuah kesadaran baru bagi kita bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah. Allah yang berasal dari keabadian. Allah yang
Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini. Ini 3 fakta yang harus kita renungkan lagi apa maknanya di dalam kehidupan kita dari dulu-dulu, khususnya kita pada saat ini. Mari kita lihat lebih dalam, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun kamu berada pada saat ini. Yang pertama adalah begini, keinginan untuk membersihkan diri, yang akhirnya nanti menimbulkan rasa kasih kepada orang-orang seiman, pada awalnya muncul dalam hati seseorang yang mempunyai ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Kita bisa saja berbohong kepada siapapun dan tidak diketahui sampai selama-lamanya. Tetapi apakah kita berbohong atau tidak berbohong? Hanya taat kepada Allah yang akan mengatakan pada kita, kita jangan berbohong. Tapi kalau hanya takut kepada manusia, tidak ada kesadaran kita bahwa kita taat kepada Allah, melalakal tak kita baci siban. Melalakal cara tak baci siban. Banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga kita itu terlihat bersih, terlihat alim, terlihat mantap, tetapi kita sendiri tahu bahwa kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Bersih di hadapan Tuhan adalah bersih secara mutlak, dan ini hanya bisa kalau kita mempunyai ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dalam hal ini adalah ketaatan sesungguhnya. Ketaatan yang muncul karena menyadari dan mengakui kekuasaan Allah dalam hidup kita. Artinya, dia mengetahui sepenuhnya. Dia mengetahui sepenuhnya apapun yang kita lakukan, kapanpun kita lakukan, dimanapun kita lakukan, sekalipun tidak ada satu orang manusia pun yang melihat kita pada saat itu. Allah tidak bisa kita bohongi. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapannya. Kamu ingat gak lagu Jahwe yang dikarang oleh bengkila kami Muham Sembiring? Kujabanci aku lawes, kujabanci aku terligen ibas matadu o Jahwe. Adi lawes aku ku dunia kematian, ku dunia orang mati, ku dunia kalak mati, IJPK. Laus aku ku ujung doni sindauhda, IJPK o Jahwe. Itu dikatakan di situ. Sehingga ketika kita mengasihi saudara seiman pun, bukan lagi pura-pura. Bukan lagi pura-pura. Bukan lagi keinginan supaya aku baik di mata dia. Dia mengasihi apa adanya. Ya, orang yang taat kepada Allah akan mengasihi apa adanya tanpa berusaha sedikit pun maksud untuk menyenangkan hati atau melakukan pencitraan. Ini berbeda sekali dengan sikap-sikap dan gaya hidup orang Karo. Kita orang Karo, lalit senku. Ketika kita berkata lalit senku, lit dengar bunyi-bunita. Dengar bunyi-bunita. Bahkan lebih jauh dari itu, di tata cara berbahasa kita pun, kita selalu mengedepankan kata tentang. Kata tentang. Kata tentang, labo, kata benar, satu sisi itu berjilid. Satu sisi itu berjilid. Tapi kini jilidnya hanya sebatas hubungan personal. Hanya sebatas hubungan kade-kade. Ketika aku mengatakan yang tentang dengan perasaanmu pada saat itu, kamu merasa senang dengan aku. Hanya itu. Hanya itu. Tetapi orang yang taat kepada Allah, dia akan berkata-kata yang benar, tetapi dengan metode yang tentang, metode yang pas. Dia cari timingnya. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu sama dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Payo berbeda ras kita kalak Karo. Lit lalap bunyi-bunita. Uganing kumberebana. Adibas aku pe labo lit. Kai pe teman. Ninta ka. Padahal dari gaya hidup orang Karo. Ya, gaya hidup orang Karo. Itu terjelas bahwa
Tidak seperti itu. Ini ada satu pengalaman baru-baru ini disampaikan oleh mantan ketua umum Madraman kita silih kami Pendeta MP Barus. Di satu gereja didata siapa yang akan diberi bantuan di dalam masalah COVID ini. Sudah didata, kemudian pada hari hanya sebagian yang datang. Hanya sebagian yang datang. Yang lain kenapa? Kenapa dia tidak datang? Barangkali dia menyadari, lihat enggak bahasaku. Itu pertama, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita maknai adalah hidup dengan prinsip dan perilaku saling mengasihi hanya bisa dilakukan jika ada ketaatan kepada Allah. Aku mengkelengi kamu, saya mengasihi kamu. Itu hanya bisa kulakukan secara murni, secara tulus ikhlas kalau aku taat kepada Allah. Hanya ketaatan kepada Allah lah yang menjadi alasan sesungguhnya mengapa seseorang mau mengasihi, mau memberi secara tulus dan ikhlas. Pada prakteknya hanya pada prakteknya banyak orang seolah-olah memberikan pemberiannya, namun sejuta alasan di balik itu. Jika bukan karena ketaatan kepada Allah, maka kemungkinan besar ada motifnya. Motif untuk mendapatkan keuntungan psikologis pertemanan tadi. Motif untuk keuntungan relasional. Motif untuk keuntungan pencitraan, keuntungan marketing, macam-macam. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah, maka ketika seseorang memberi, pasti ada motif di belakang itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu, saudara-saudara yang kekasih. Tidak menginginkan seperti itu. Tapi ketika memberilah. Jangan lagi pikirkan bagaimana nanti dampak pemberian itu. Itu sudah urusan Tuhan. Berikanlah sesuatu yang membuat kamu bersuka cita atas pemberian itu. Bukan pula setelah memberi kita akhirnya bersungut-sungut. Kualah makan dia seka ku berikan pe. Kualah maka asikan dituliskan pe. Atau seorang muria memprotes perbulangan mereka ketika memberikan persembahan. Misalnya, buat makasih diberikan tu. Buat makasih diberikan tu. Belakang tahu kita perlu dengan melalasan. Enggak pernah seperti itu kan? Ini dia. Tetapi kalau taat kepada Allah, itu tidak ada lagi alasan seperti itu pun. Kita akan selalu mengucap syukur. Asakai pi berikan murianta, asakai pi berikan perbulangan ta, si toto kedepan Tuhan sebagai bukti ketaatan kita kepada Dia. Itu yang kedua. Lalu kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana munculnya ketaatan kepada Allah. Apa artinya ketaatan kepada Allah, saudara-saudara yang kekasih? Ketaatan kepada Allah adalah menyadari dan percaya bahwa kita sudah dilahirkan baru oleh Allah. Dan jelas makna lahir baru itu. Ada sebuah pemahaman yang benar-benar terjadi dalam diri kita. Akhirnya memberikan sebuah mindset, paradigma, keyakinan full bahwa kita ini memang sudah lahir baru oleh Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Lahir baru adalah ketika kita menerima dibaptis dan dibentuk oleh Allah. Seluruh kesadaran dan pemahaman kita bahwa Allah yang membuat kita lahir baru adalah Allah yang berasal dari surga, yang berasal dari keabadian. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Artinya apa? Tidak ada yang pertama, tidak ada yang terakhir itu. Abadi. Dan Allah berasal dari situ. Berasal dari keabadian. Dan kita berasal dari keabadian. Karena kita sudah dilahirbarukan bersama dengan Allah. Biasanya lahir baru dipercaya orang sebagai makna dari baptisan atau kelulusan katekisasi. Tentu saja dalam hal ini ada pemahaman dan ada kejelasan bahwa
Baptisan adalah proses memercikkan air kepada kepala seseorang, kepada bayi atau seorang yang pertama dibaptis sebanyak 3 kali, supaya seseorang itu jelas dan di mana dia tercatat sebagai jemaat anggota gereja. Itu makna organisasinya, itu makna gerejanya. Tetapi lebih dari itu, baptisan adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa yang membaptis kita itu adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ya, dan Tuhan pada saat itu menyatakan dan berbicara kepada kita, anakku, kuwalau-walau kamu dengan penuh kasih. Anakku, kuterima engkau sebagai wargaku, sebagai anakku, sebagai jemaatku yang berasal sama dengan aku. Bahkan dengan lembut Tuhan kita berkata, anakku, kamu milikku dan aku Tuhanmu. Ada warisan yang sangat indah yang sudah kusediakan kepadamu, anakku, selamanya. Dan sampai kapanpun akan tetap kamu miliki. Artinya apa? Tidak ada lagi situasi apapun dalam kehidupan ini yang bisa menggagalkan kita sebagai orang yang abadi, yang berasal dari surga. Ketika dalam memberi kita habis-habisan, habis semuanya, gak ada lagi sepeser pun, pada saat itu ada Tuhan yang ada di sekitar kita. Ada Tuhan yang memberi kita. Ada Tuhan yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Inilah pola pikir yang dimiliki oleh seorang janda di Wait Allah. Ketika satu-satunya uang yang dia miliki tinggal 20 sen lagi, 20 keping sen lagi. Tapi ketika bersembah, dia ambil itu dan dia berikan, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi uangnya. Apakah dia nekat? Tidak nekat. Tapi pada saat itu dia berpikir, aku milik Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bagaimana keadaanku, termasuk setelah kuberikan persembahan ini. Dan benar bahwa kehidupannya dijagai oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Di gereja kita, kembali ke baptisan, di GBKP, baptisan itu prosesnya 2 kali. Satu saat anak kita masih bayi, kemudian ketika dia remaja nanti dia belajar katekisasi, dan di situ dia diteguhkan kembali. Namun ada juga istimewanya, ada orang-orang tertentu yang ketika bayi belum sempat dibaptis, tetapi dia belajar. Maka setelah selesai belajar katekisasi, maka pada saat itu yang 2 tadi dia lakukan sekaligus. Jadi sama benarnya. Yang penting adalah dalam baptisan itu adalah bukti bahwa kita ini sudah dilahirbarukan oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berasal dari surga. Lalu yang terakhir, yang keempat, pemaknaannya adalah ketaatan kepada Allah muncul karena pemahaman yang sangat jelas kepada Allah mulai dari peristiwa baptisan tadi, yang selanjutnya melahirkan perubahan tingkah laku. Jadi kita tidak heran, bisa saja perubahan itu tiba-tiba terjadi, seperti saya katakan di pembukaan tadi. Bisa saja orang yang tadinya malas-malasan datang ke PJJ, ke PA Mamre bagi yang Mamre, PA Moria bagi Moria, PA Permata bagi Permata, PA Remaja bagi anak remaja, bisa saja berubah seketika. Kenapa? Karena Tuhan menyentuh hatinya. Sama seperti seorang pemuda yang tidak pernah memegang bunga mawar tadi, tiba-tiba dia memegang bunga mawar. Itu siapa yang menyentuh hatinya? Buru ginting atau buru tarigat. Itu dia, bisa saja terjadi. Dan Tuhan, Tuhan itu selalu menanti-nanti seseorang, setiap orang, untuk datang berserah kepadanya, saudara-saudara yang kekasih. Jadi juga misalnya seseorang yang selama ini kita tahu mempunyai kebiasaan untuk menjaga secara ketat keuangannya, mengatur uangnya, jarang memberi, jarang menyumbang, tiba-tiba mau menyumbang, jangan heran.
Pasti karena dia sudah semakin mengenal Allah. Sudah semakin mengenal Allah. Ini dia 4 pemahaman yang kita petik dari 1 Petrus 22 ayat 23 tadi. Lalu dengan minggu penjemaatan Yayasan Alfa Omega, Yayasan Orang Tua Sejahtera dan anak-anak kita tadi, apa yang bisa kita lakukan ke depan ini? Pertama, kita diminta untuk memberi dengan hati yang penuh. Memberi dengan hati yang penuh, tidak tanggung, tidak pura-pura, tidak untuk pencitraan, tapi sebagai respon kita kepada Tuhan Allah yang sudah menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Kita ini ahli waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Kalau ahli waris Tuhan, mesra PT Nulabu Baci. Gak berusaha untuk bersusah pun tidak akan bersusah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Sehingga apapun disediakan Tuhan memang kepada kita. Untuk keperluan kita. Bahkan keperluan masa depan yang belum masuk ke pikiran kita. Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Kita yakin bahwa kita tidak mungkin miskin dan sengsara ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebab sebagai orang yang berasal dari sorga, berasal dari keabadian, maka kita akan tetap abadi. Kita tetap eksis. Kita tetap hidup dengan penuh sukacita karena Allah memelihara kita. Allah memelihara aku. Allah memelihara kamu. Allah memelihara kamu semua, saudara-saudara kami yang ada di rumah dalam keadaan bagaimanapun. Tetap Allah memelihara kita. Bukan karena kita yang membujuk, jagok merayu, jagok menggoda Tuhan. Kita dipelihara Allah. Tidak. Tidak. Karena sifat Allah itu memang ingin memelihara kita. Ingin mengasihi kita. Ingin selalu yang terbaik ke dalam diri kita. Abraham itu seorang seorang jutawan loh. Atau miliarder loh. Berapa banyak itu lembu sapinya, kambing dombanya. Banyak. Dia minta itu? Enggak dia minta. Kalau kita baca di situ, yang dia minta cuma satu, anak. Yang lain-lain itu tidak diberikan. Apa tidak dia minta? Tapi diberikan Tuhan. Semua orang yang taat kepada Tuhan, kamras aku keridada, itu pasti dipelihara Tuhan. Dibawa Tuhan kita bahkan untuk melihat dan mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Karena apa? Karena dia memang sangat mengasihi kita. Dan kita mendapat kedudukan yang sangat istimewa sekali. Sebagai orang yang sudah dilahir barukan di dalam Tuhan kita. Anak-anak kita di Yayasan Alfa Omega, di Yayasan Panti Asuhan Kristen dan orang-orang tua kita yang ada di Orang Tua Sejahtera, POS, mempunyai kekhususan di dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Kekhususan atau keterbatasan, sehingga perlu sekali kita bantu atau kita tolong. Adanya mereka ini yang bisa menggugah hati kita, di satu sisi adalah ujian dan bukti bahwa kita memang orang yang taat kepada Allah. Marilah kita bangun pengenalan kita yang lebih tajam, yang lebih kuat kepada Allah kita. Lalu mulailah kita menyusun dan mengumpulkan pemberian kasih kita. Secara gereja, kita diminta untuk mengumpulkan pemberian kita pada minggu pertama bulan Oktober nanti, seperti yang dikatakan oleh pertua kita dalam Momo tadi. Jadi kita mendapat istimewa, mendapat keistimewaan. Kita sudah mengetahui itu bakal terjadi nanti 3 bulan. 3 bulan ke depan. Sekarang tanggal 5 Juli, nanti minggu 4 Oktober kita seharusnya masuk kepada minggu penjemaatan Yayasan Alfa Omega, Orang Tua Sejahtera, dan Panti Asuhan Kristen tadi. Kita diberi kesempatan di depan. Artinya apa?
Mari kita pergunakan waktu 3 bulan ini. Waktu 3 bulan ini. Seandainya setiap keluarga, setiap kakak kita di Geraha Harapan ini, yang ada lebih kurang katakanlah 140 kakak. Setiap kakak 1 minggu mengumpulkan 20.000. Kumpulkan 20.000 1 minggu. Simpan di satu tempat. Untuk Alfa Omega, Orang Tua Sejahtera, anak-anak panti asuhan. Coba kita lihat hasilnya. 20.000 kali 4 minggu kali 3 bulan sudah berapa itu? 20 kali 4 80 kali 3 240.000. 240.000 setiap keluarga mengumpulkan dari sekarang, dan ada 140 keluarga, maka Runggun GBKP Geraha Harapan akan menyumbang sebanyak 33.600.000 rupiah. Dan apa artinya 20.000 seminggu? Bagi kita itu biasa. Sekaliman bakso ngence. Mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada Bapa di sorga, yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang amat besar itu kepada kita semuanya. Maka akan terkumpulkan 33.600.000. Kumpulkan itu dengan tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang lain. Berikanlah alu bulat ukurmu. Berikanlah dengan sepenuh hati. Hati itu tidak lagi diganggu oleh pikiran-pikiran apapun. Kita berikan 20.000 seminggu untuk 1 kakak. Dan kita taat 4 minggu dalam sebulan. 3 bulan lagi. Juli, Agustus, September. Pas. Juli, Agustus, September. Oktober, di situ nanti kita kumpulkan semuanya. Luar biasa. Tersampati anak-anak ta, orang tua ta. Dan kita juga akan merasakan sukacita yang teramat besar itu. Memberi dengan sepenuh hati, alu bulat ukur, adalah pernyataan iman kita yang paling tulus kepada Tuhan, bahwa kita mengenal Dia. Sama seperti janda tadi mengenal Dia. Sama seperti di berubah-ubah di masa Nabi Elia, yang hanya mempunyai tepung sekali makan lagi untuk anaknya. Tapi Nabi Elia sangat lapar. Buatkanlah, berikan dulu sama aku. Protes dia. Tetapi akhirnya dia membuatkan juga, memberikannya pada Nabi Elia. Tahu apa yang terjadi? Tidak pernah kosong itu tepung di rumahnya. Burung-burung gagak bisa disuruh Tuhan untuk mengantarkan tepung itu ke rumah kita. Apapun bisa dipakai Tuhan, karena Dia berkuasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dan ketika kita taat kepadanya, inilah dasar kita memberi dan mengasihi sesama kita dengan penuh ketulusan. Engkelengi alu bulat ukur. Kalau engkau ingin mengasihi seseorang, tetapi setelah engkau mengasihinya, maka dia mengkritik engkau, tetaplah memberi. Kata Suster Tresia, Mother Tresia, wanita perkasa, wanita suci, wanita yang sangat luar biasa yang berasal dari Kalkutta. Sebuah pernyataan yang lain yang dia sampaikan adalah seperti ini: masa depan selebihnya berada di tangan Tuhan. Saya merasa jauh lebih mudah untuk menerima hari ini. Saya merasa lebih mudah untuk menerima hari ini karena kemarin sudah berlalu, besok belum datang, dan saya hanya ada untuk hari ini.
Apa yang kumiliki hari ini, itu kuberikan. Supaya hari ini hatiku berbunga-bunga dan Tuhan melihatku. Kata Mother Teresa, Suster Teresa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, yang secara ajaib diubahkan kepada kami, yang seharusnya ini kami dengar pada tanggal 4 Oktober, 3 bulan lagi. Tapi Tuhan mengistimewakan kami, sehingga pada saat ini Tuhan menyampaikan firman-Mu ini kepada kami, sehingga kami punya waktu, punya komitmen untuk memberikan sesuatu yang terbaik dengan sepenuh hati kami kepada anak-anak kami dan orang tua kami yang ada di yayasan GBKP. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Bapa, namun Engkau akan tetap berbicara kepada hati anak-anak-Mu yang sudah lahir baru dan menerima Engkau sebagai Tuhan kami di dalam hatinya, dan Engkau terlebih dahulu menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur.